Saudara-saudara terkasih, Bapak Ibu sekalian, kami Parhaladu HKBP Sungalian beserta dengan Amang Pendeta Resort, beserta dengan Amang Calon Pendeta menyampaikan selamat Paskah bagi kita semua. Di tengah-tengah situasi sekarang ini, kita tetap patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih tetap diberikan kesehatan, karena kita boleh diizinkan untuk beribadah pada pesta Paskah yang kedua ini. Walaupun kita beribadah, kami Parhaladu di gereja dan para jemaat beribadah di rumah masing-masing, namun kiranya tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga menyapa terkhusus buat Amang S. Pasaribu yang dalam saat ini kondisi kurang sehat. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan memberikan kekuatan untuk hari-hari ke depan boleh bersukacita bersama dengan keluarga. Dan kami juga mendoakan buat para jemaat yang kami tidak tahu dan kami belum bisa menyebutkan nama satu persatu. Kiranya kalau dalam keadaan kurang sehat, Tuhan memberikan kesembuhan dan boleh bersukacita untuk selanjutnya. Informasi selanjutnya, pada hari Rabu dan hari Kamis kita akan mengadakan kebaktian pertanian keluarga. Untuk acara sudah tersedia pada lembaran yang sudah dibagikan oleh Siswa Komplek pada halaman yang terakhir. Demikianlah yang informasi yang kami akan sampaikan. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, marilah sejenak kita berdoa di dalam hati kita. Berdoa mulai. Amin. Selamat Hari Paskah saudara-saudari sekalian. Pada pesta Paskah yang kedua atau kebangkitan Tuhan Yesus ini, kita kembali berkumpul di rumah kita ini untuk memuji nama Tuhan melalui ibadah kita bersama. Mari kita lihat UPT nomor 35 ayat 1 Rodi ayat 2.
Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya kepada-Mu. Kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan, lenyapkanlah virus corona dari bumi ini dan beri semangat bagi kami di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Amin. Mari kita lihat UPD nomor 37 ayat 2. Epistel pada pesta Paskah Paduawon diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 12. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 12. Kita baca secara responsoria. Kami mulai dari ayat ketiga. Demikian firman Tuhan. Pengharapan, iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya.
karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang akan menyusul sesudah itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari kita lihat buku FD nomor 710 saja ayat saja. Ayat 20 satu ayat baru 1 Korintus 15 ayat 20 hingga ayat yang ke-28. 1 Korintus pasal 15 ayat 20 hingga ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang yang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka akan menjadi miliknya pada waktu kedatangan. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu
bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikian firman Tuhan. Damang tainang di bagasan buah Tuhan Yesus Kristus Tuhan ini pada perayaan Paskah yang kedua, sebenarnya atau awalnya gereja mula-mula sangat bersukacita akan merayakan Paskah yang kedua, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan kematian. Yesus menaklukkan maut, dan disinilah termasuk inti iman orang Kristen. Karena di dalam kebangkitan itu merupakan sesuatu sukacita surgawi yang sangat luar biasa, dan kemenangan Kristus adalah kemenangan kita. Untuk itu saudara-saudaraku, gereja kita HGBP sampai kini masih tetap akan melaksanakan perayaan Pesta Paskah kedua ini. Firman Tuhan ini menolong kita akan makna dan tujuan kebangkitan Yesus Kristus. Untuk menyatakan kebangkitannya adalah sukacita, kabar baik, Injil bagi orang Kristen. Pemberitaan kebangkitan Yesus yang menakjubkan ini adalah menjadi sumber kebangkitan orang mati. Maka di dalam iman kita, siapa yang percaya dan dibaptis menjadi selamat, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 16. Hidup di dunia ini bukan berarti sebagai mana perkataan orang Batak berkata, "Molon hati jalma daging daging tanah, hosana dari adogo jalan tertina dari biku." Itu berarti hidup di dunia ini hanya di dalam dunia ini saja. Tetapi firman Tuhan ini menolong pengertian kita bahwa hidup di dunia ini adalah di dalam Tuhan dan mati di dalam Tuhan, ngarang disuruh. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 1 Korintus 15 ayat 13. Yesus Kristus yang bangkit dan naik ke surga dan akan datang kembali untuk mengangkat orang percaya, serta Dia yang menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Sebagaimana dikatakan oleh buku ND HKBP 347, saya masih pegang akan proses dosa belakang Tuhan di dalam episode kita tadi dihantar saudara-saudara, ada 3 yang tetap, yaitu pengharapan, iman, dan kasih. Atau sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus pada 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan di sana, ada 3 yang tetap.
di dalam kebangkitan itu kita juga akan bersama-sama nanti. Saya sepeda akan menangkap. Bila kita imani keluarga kita yang sudah pertama meninggal atau yang sudah meninggalkan kita di dalam iman kita, karena kita orang percaya, masih beda kita mesti disitu. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus juga menegaskan itu di dalam 1 Korintus 15 dari ayat 50 sampai ayat 52 dikatakan, harumia benar-benar dada sambut nahita mate alai bawon nahita di bagasan sakit mata khobar tuwa benerah nikmat. Untuk itu bagi orang-orang percaya yang menantikan Kristus yang kedua kali, atau gereja sekarang adalah menantikan Kristus yang kedua kali, lalu kita akan bersama-sama di dalam nyanyian kita. Saya akan main-main dulu roh hati satu roh hati Yesus. Kita tetap menunggu di dalam kamus teologi dikatakan Maranatha, Naroma, Tuhan akan segera datang. Saudara yang terkasih, Yesus menjadi raja dan memerintah sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kaki. Dan 1 Korintus 15 ayat 25 yang kita baca tadi ini merupakan sesuatu berita surgawi bahwa Allah akan memerintah pada akhirnya. Allah akan memerintah dunia ini. Allah akan memegang kekuasaan atau kekuatan yang ada di dunia ini. Untuk itulah kita menerima Kristus sebagai anak Allah yang dipermuliakan oleh Allah. Sesungguhnya orang percaya akan bersama-sama dengan Dia nanti. Saudaraku, virus corona menjadi salah satu penyakit yang kita takuti pada masa ini. Sungguh sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita, membuat kita harus di rumah, tidak bekerja, dan memang perasaan kita juga bisa sedikit tidak normal. Rasa kita, kebiasaan kita tidak normal. Mungkin kita sudah bosan, mungkin anak-anak bosan, mungkin para pemuda bosan, hendak mau bepergian, hendak mau ke sana, hendak mau ke sini. Pada kesempatan ini sesuatu, carilah bagaimana keluarga kita supaya kita enjoy. Carilah bagaimana cara supaya jangan bosan dalam arti menjadi penyakit. Apa kira-kira kegiatan? Apa kira-kira yang mungkin membuat kita tidak bosan di rumah? Apa kira-kira? Apakah itu mungkin olahraga kecil? Apakah mungkin itu lari-lari? Ataukah itu jalan? Atau bagaimana? Tentu diseimbangi dengan kesehatan tubuh kita sesuatu. Rasa bosan ini beberapa kali sangat-sangat ditekankan di dalam kamus teologi. Kata bosan ini pernah bertanya, kapan Kristus datang? Gereja sudah ditutup. Kapan Kristus datang? Penyakit corona, virus corona telah melanda dunia ini. Manusia nyaris bosan. Kita mendengar dan melihat media televisi dan melalui media YouTube dan media yang lain seperti
semua menjadi tidak normal, saudara. Saudara, jangan harapkan orang lain mengobati engkau, jangan bosan. Tetapi lihatlah di sekelilingmu agar kau jangan bosan. Diberi masalah aman inatai. Orang diberi korban itu keras dan bosan. Beri masalah aman anak kota. Mulai dari korban keras dan bosan. Lihatlah anak kami, orang tua kita, papa kita, mama kita sekarang. Pasti Anda tidak akan bosan. Semakin terkasih. Ketika kata bosan ini ada di dalam diri kita, itu berarti penantian itu sudah sangat letih. Tetapi yakinkanlah dirimu, mengundang Tuhan di dalam kehidupan kita, maka rasa bosan itu akan melegakan kita, akan merubah cara hidup kita, akan merubah pola pikir kita untuk memulai apa kira-kira kegiatan supaya saya jangan bosan. Mari saudara, pesta kebangkitan Yesus Kristus yang kedua ini menjadi momen yang baik, meraih keluarga yang baik dan bangkit dengan kehidupan yang sederhana, tetap berolahraga, makan makanan yang bergizi, serta saling mendukung di dalam rumah satu dengan yang lain, saudara. Kesempatan ini, mari kita menata kehidupan kita. Kebangkitan Yesus Kristus yang kita rayakan sampai 2 hari ini, saudara, membuat suatu kesempatan bagi kita mau mengatur, mau melihat visi ke depan, apa kira-kira dan bagaimana keluarga kita, apa tujuan kehidupan kita, apa program kita keluarga, apa program kita bagi anak-anak kita, apa program anak-anak kami pemuda dan remaja, apa program anak-anak kami sekolah minggu dan semuanya, saudara-saudaraku. Kesempatan ini bangkitlah, mulailah, tuliskanlah rencana-rencana kita, dan pasti Tuhan akan memberkati kita. Semangat selalu. Mari kita berpengharapan hanya kepada Kristus, kuat dan tetap di dalam pengharapan, teguh di dalam iman, dan juga hidup di dalam cinta kasih. Asa tulu dalam haut, pakilimu, hapau siau, doh, haulong berdua sesuatu. Alani masih haulong meminta. Itu ada cara untuk mengeluarkan kata dosa di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita. Tuhan yang memberkati kita. Amin. Mulai kembali Tuhan di pasal pertama itu di aksi doa merohani Tuhan menuturi kami marhiti pesta Paskah Natal Honon nunga di taluk kobe berdoa hamatean jalan di taluk kobe itu kami kebangkitan los mahami Tuhan mak parsaudimo hamanami gabe mola kami maraloh musuh jalatalu kami maraloh birina pasal pemani Tuhan luasmu yang mulai setiap nanam pasal-pasal turun nasinya bahan pertumbuhan Tuhan sudah lewat dalam buru-buru langsung dia ke sekolah atau kuliah atau umum pasal-pasal nasinya jalan contoh menjaga dirinya asal bui
selesai harus dibina. Dia akan nama ngalui pakari jual sepatu Tuhan pakari jual hoba di akar profesinya sudah. Dia akan mengkari jual masuk tupai asal pangkat terbaru di bawah jalan tutong di bagasan asal orang yang tong song akal semua nasoni di akarnya cucu nabi dalam tutong kecil timur doa hari pasal doa kesahat secara khusus amanahnya pasal aman pasar ibu inang situa boros jatuh masyarakat natomona itu kurang ipasnya saja jalan pilihan bangun terjadi terima nama masing-masing obat sepanang nama memulihkan kosong itu amanah asal di bagasan raya pasal bahwa wasmirah lewat topeng merah anak inana di situan asal mergumul nasibnya dia akan apa tukos sipatukon di amanah ini rakdohkan keluarga kaya anak kordopoh pun nasibnya atau makan di luar kota orang waktu itu ditertong masuk saya ngomong semangat nebar Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami di anak lohor rumah masalah kota serokat itu di dope saya patu di maka serokat itu di nasinya nangsoni di anak lohor lohor yang nama Tuhan tanggal pernikahan asli orang itu apa pasal itu patu itu jadi di bagasan asli orang halam nasibnya di bagasan kolom roha nang dia kedua fiqh kasuh tosai sirai asal nama itu sih ini Tuhan terdidu akan aprosia itu diurungi jalan di masyarakat pada orang yang bertahan matanya Tuhan Tuhan mau disatu ruas yang risma ruas yang pasar tu pada orang itu siapa yang dipaksakan siapa yang virus apalagi virus corona yang keluar di masa 40 tu pasti siapa luas kemudian tu pasti siapa anak orang yang masuk di takasi orang tu pasti siapa pahuk nami nasibnya di tanah Semarang di tanah Pasaran tu kau mana batu kau di bagasan asli orang Yerusalem tunggu ada orang yang lakukan hipas tu hormat Tuhan pasangan mau pihak nasi dari perumahan hormat nama masing-masing mau nanti rumah sakit pasuk asli udah sebangan untuk tim medis asal nabi di sini itu di mana sudah tanggal siapa santoni jalan lepas kerohan atau yang warga saya tanya corona itu pemerintahan saya pas-pasu masih dia berjulur akan ngomongin ngertanya bahwa itu kok nanti tim medis saya ngomong nama masing-masing berkoordinasi lihuk buku asal berkoordinasi ada Tuhan mengolati rakyat virus namanya campur di Portugal jadi apa Portugal di bangsa kain pasukan yang Tuhan para seorang di dalam bangsa ini di gadung akan inganan nang dihuriawan tumbuhan sewadong gue beribadah di bangsa karyawan homana pasukan mengatakan tutang-tutang nasinya jalan sudah oleh hati tutang nasi dari bangsa dulu nasinya nang dia akan mengurus seluruh nami duluan malah ada pikiran nami cara khusus di program libur yang tumpahi jalan masuk-masuk panitia rakdok panitia pembangunan
terimalah dan berkatilah persembahan umatmu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan pergantungan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami sekali lagi menyapa saudara-saudara. Horas kepada kita salutan. Semangat, semangat, semangat. Salut.